Maka salah satu fungsi mahar di situ, contohnya cincin. Nah, fungsi mahar di situ, misalnya cincin, itu akan menjadi salah satu kenangan terindah kalau si istri merenung mengingat perjuangan. Nah, cincin itu akan menjadi pengikat, salah satu kekuatan yang akan terus mengikat kecintaannya terhadap suaminya. Itu pentingnya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat dan saudaraku semuanya dan para pemirsa YouTube yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan semuanya, berikan kenikmatan, kemantapan iman, ihsan dan Islam kita. Dan saya sangat berterima kasih kepada sahabat saya, saudara saya yang telah membantu mendukung terus channel dakwah saya, membantu terus membangun channel seputar terkait dengan kajian, kemudian keilmuan ataupun informasi lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan balasan jazakumullah khairul jaza. Dan bagi yang belum, kami sangat mengharap mudah-mudahan Anda juga bisa membantu mengembangkan channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan ini jadi bagian amal jariah kalian semua. Baik, di video kali ini sengaja saya buat di mana sering terjadi dan ada beberapa curhat ataupun problematika yang itu terus terjadi demi hari demi hari. Karena sekian banyak kejadian problematika yang menimpa terhadap kehidupan seseorang, di mana manusia hidup itu pasti punya masalah. Apalagi yang sudah berkeluarga, dalam rumah tangga pun pasti yang namanya masalah itu pasti ada. Oleh karena itu, di video kali ini, kesempatan kali ini, saya akan sedikit ataupun ya mengupas terkait tentang teori ataupun trik cara mengatasi masalah dalam rumah tangga. Siapa yang pengen tahu dan siapa yang sering terjadi terhadap kejadian ataupun problematika yang menimpa dalam kehidupan rumah tangga kalian, tentunya dengan cara ini insya Allah akan membantu terus memperbaiki, mengislah terhadap kehidupan rumah tangga kalian semua. Pertama, harus kita tahu dan sadari, kita hidup di dunia ini Allah memberikan masalah. Karena tahu betul Allah telah menciptakan kita, maka Allah juga tahu masalah yang akan menimpa kepada kita, dan Allah pun juga akan memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang menimpa kepada kita. Kita bicara dalam rumah tangga. Ruang lingkup hari ini adalah terkait masalah yang menimpa dalam rumah tangga, di mana banyak kejadian akhir-akhir ini bahwa dalam rumah tangga yang sudah menikah dari 1 tahun, 2 tahun, bahkan 15 tahun, itu akan pasti tetap yang namanya masalah pasti ada. Bahkan yang sudah punya cucu, nenek pun, kakek pun pasti menghadapi yang namanya masalah. Tapi jangan khawatir sahabatku semuanya, dengan cara ini insya Allah rumus Al-Quran kalau dijadikan pedoman hidup dalam berumah tangga akan menjadi solusi terbaik untuk memberikan pencerahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Pertama, bahwa harus kita kenali ketika masalah itu menimpa. Perhatikan, dalam rumah tangga yang kecil jangan dibesarkan. Maka kalau yang kecil dibesarkan itu akan menjadi masalah nanti. Yang mengundang kecurigaan, pendugaan itu jangan sampai terjadi. Apa masalahnya kalau itu terjadi? Maka solusinya pertama itu adalah membangun komunikasi. Jadi tanya, jangan dipendam, nanti kecurigaan makin besar akhirnya menjadi masalah besar nanti. Tanya, kenapa mas kok seperti ini mas? Mas kenapa? Juga yang si mas ataupun suami juga bertanya, oh dek kenapa dek kok seperti ini dek? Ada apa emang dek? Kok akhir-akhir ini kok beda gayanya? Kok kayaknya sifatnya juga beda? Maka jangan sampai dipendam sendiri, harus terbuka. Terbuka itu penting. Jadi komunikasi, membangun komunikasi. Kalau perlu musyawarah, karena harus yang namanya musyawarah itu dalam Al-Quran juga dijelaskan, di mana bunyinya
wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ketika kita menghadapi banyak masalah ruwet dalam kehidupan kita, berat rasanya, tak sanggup lagi meneruskan perjuangannya, ingat bahwa dengan cara komunikasi, dengan cara musyawarah, maka insya Allah apapun yang terjadi, kecil bahkan besar pun, akan ada solusi terbaik. Karena dalam musyawarah itu Allah sangat mencintai terhadap orang yang suka bermusyawarah. Setelah musyawarah, ayo kita pasrahkan, ayo kita berdoa kepada Allah. Itu yang pertama loh. Kemudian number 2, poin yang kedua, setelah musyawarah kalau ada masalah terus menimpa, maka apa langkah berikutnya? Yaitu dengan cara tenangkan. Seandainya pasangan suami istri sudah memanas suasananya, sudah ruwet hidupnya, sudah tak sanggup, maunya cerai, pisah. Nah, maka gimana caranya? Yaitu tenangkan dulu. Kalau sudah tidak mau komunikasi, tidak mau berbicara, maka tenangkan dulu, pisahkan dulu, tenangkan dulu. Artinya bukan dipisahkan cerai, bukan, tapi tenangkan. Jangan tidur bersama. Mungkin si suami tidur di sini, satunya si istri juga tidur di sebelah kamar ini. Maka tenangkan. Dalam ketenangan itu maka harus kita merenungkan, kenapa kok seperti itu ya? Masa kamu tega kehidupan yang sudah lama kita jalani bersama gara-gara hal sepele, gara-gara mobile phone, HP misalnya, ataupun gara-gara yang tidak disengaja, yang hal kecil, maka akan menjadi perusak yang itu pengorbanannya luar biasa. Maka salah satu fungsi mahar di situ, contohnya cincin. Nah, fungsi mahar di situ, misalnya cincin, itu akan menjadi salah satu kenangan terindah kalau si istri merenung mengingat perjuangan. Nah, cincin itu akan menjadi pengikat, salah satu kekuatan yang akan terus mengikat kecintaannya terhadap suaminya. Itu pentingnya loh. Jadi bagi istri, jangan suka menjual. Itu bukan masalah nilai harganya, tapi pengorbanan dan kenangannya itu yang sangat bernilai di situ. Jadi tenangkan dulu, tenang. Dalam tenang itu Anda renungkan apa, kenapa, dan bagaimana. Jadi dipikirkan matang-matang. Yang ketiga, setelah kita tenangkan, maka perlu kita konsultasi. Ingat, konsultasi pertama ini jangan langsung kita ke hakim. Kita harus konsultasi kepada hakam, di mana hakam ini orang-orang yang bijak, orang yang bijaksana, orang yang memberikan kebijakan yang sudah ketahuan, orangnya bijaksana. Maka ini penting kita datangkan seperti itu. Ayo kita konsultasi. Mungkin yang pertama ke hakam pertama itu mungkin langsung ke keluarga. Siapa yang dipandang dalam keluarga rumah tangga itu yang sekiranya bisa memberikan solusi terbaik, yang memberikan kebijakan sekiranya itu kebijakan tidak berat sebelah. Jadi itu perlu minta, ini kenapa, kita konsultasi, kita bicarakan, kita ceritakan apa yang terjadi semuanya, karena dengan cara itu akan enak. Yang kedua, setelah kita pergi ke hakam, maka kalau keluarga itu misalnya tidak ada, pergi ke alim ulama. Nah, itu minta solusi situ. Nah, minta nasihatnya suami istri seperti itu. Maka poin berikutnya setelah itu selesai, ingat konsep Al-Quran ini penting, di mana Allah menciptakan manusia itu nafsi wa masawwaha, demi jiwa yang disempurnakan penciptaannya. Maka manusia ini diciptakan dalam dirinya ada yang namanya, ini kelanjutannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana di dalamnya ada dua dorongan. Nah, ada sifat kebaikan, sifat baik di situ seperti jujur, itu namanya takwa. Kemudian dorongan yang kedua itu sifatnya jelek, namanya fujur. Ini berlawanan terus dorongan ini. Harus kita tahu. Maka kalau kita tidak menyadari yang namanya sifat, bahwa dalam diri kita ini kelemahannya pasti ada juga, ada sifat fujur, ada sifat takwa, ini pasti saling mendorong. Nah, maka apa? Nah, ini rumus yang indah. Qad aflaha man zakkaha. Akan bahagia kehidupan seorang bila selalu menjadikan yang jelek tali sekat untuk memicu yang baik. Jadi
kalau ada sifat jelek, maka lawankan, harus kita lawani dengan sifat baik. Istri cemberut, maka suami harus senyum gitu. Suami marah, maka harus yang namanya istri itu harus sabar gitu. Jangan sampai keras, api ketemu api, nanti terbakar semuanya. Jangan sampai keras ketemu keras, maka itu akan menjadi meledak dan akhirnya akan rusak semuanya. Jadi ketika ada yang namanya sifat dari salah satunya itu yang jahat, yang timbul, fujurnya timbul, maka salah satu dari pasangan itu harus bisa mendatangkan sifat lawannya. Itu rumus yang insya Allah akan indah pada masanya jika kita mengamalkan caranya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan trik untuk menghadapi dan menjadikan teori dalam mencari solusi kehidupan dalam masalah rumah tangga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo terus dukung. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.